Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama dengan Ketua DPC FSPLM SPSI Kabupaten Karawang, Bung Abbas Purnama, Sarjana Ekonomi. Nah, tentu obrolan apa yang mau kita bicarakan sore hari ini dalam channel Obrolan Buruh Jawa Barat ini masih seputar kunjungan kerja dari perangkat DPC dan Ketua DPD. Nah, nanti apa sih sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya kunjungan-kunjungan ke PUK-PUK anggota DPC FSPLM SPSI? Nanti kita tanyakan bersama-sama dan saksikan di channel Obrolan Buruh Jawa Barat. Baik, kali ini kita sapa dulu Pak Abbas sebagai Ketua DPC. Selamat sore Pak Abbas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sebenarnya yang membuat DPC ingin melakukan kunjungan-kunjungan ke PUK-PUK? Silakan Pak Abbas. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pemirsa obrolan Buruh Jawa Barat. Saya Abbas Purnama sebagai Ketua DPC LEM SPSI Kabupaten Karawang. Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan kunjungan kerja di hari yang kedua ya. Hari yang pertama kita di Kamis minggu kemarin kita di 2 PUK, yaitu yang pertama PUK PT Aisin, yang kedua PUK PT Adpik yang di kawasan KIC. Dan hari ini kita melakukan kunjungan kerja kedua PUK juga ya, karena kita tiap minggu tiap hari Kamis kita melakukan kunjungan kerja itu kedua PUK supaya waktunya efektif ya. Tadi hari ini kita yang pertama ke PUK SAI ya, Summit Adiawinsa Indonesia, yang kedua ke PT ASI Adiawinsa Stamping Industries ya. Yang melatar belakangi atau tujuannya ya, yang pertama sesuai dengan amanat pusat ya, bahwa kita salah satu program kerja itu adalah melakukan kunjungan kerja ya. Melakukan kunjungan kerja ke PUK-PUK ataupun manajemen yang ada di bawah atau yang berafiliasi ke kita ya, ke DPC LEM SPSI Kabupaten Karawang ya. Tujuannya yang pertama kita sesuai dengan rapat dari DPD juga ya, ini makanya kita gandeng DPD karena tujuan yang pertama itu adalah kita untuk merekatkan atau membuat hubungan industrial yang lebih harmonis, karena kan pada saat kita tiap bulan misalnya konsolidasi kan hanya permasalahan itu nggak pernah nyampe ya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan kunjungan kerja selain silaturahmi, yang pertama itu kan kita saling mengenal nih ya. Kalau kita konsolidasi paling yang datang kan 1-2 orang di kita juga paling yang hadir hanya beberapa orang gitu kan. Makanya dengan kita konsolidasi, dengan kita melakukan kunjungan kerja, kita sekalian juga memperkenalkan nih, harusnya program ini dimulai pada tahun 2021 setelah kami dilantik. Kita di Januari Februari waktu itu akan menyelenggarakan kunjungan kerja, karena waktu itu pandemi ya, akhirnya kita tunda dan baru kita terrealisasi di tahun ini ya, karena kondisi pandemi sudah landai. Dan ini juga merupakan salah satu program kerja dari bidang organisasi ya. Kebetulan hari ini di pelopori kita di bidang organisasi, yaitu bidangnya Pak Budi Darmanto dan juga Bapak Tri Suryanto. Kita menyelenggarakan program kunjungan kerja ini ya. Yang pertama itu saling memperkenalkan lah ya, pengurus baru ini loh pasca dilantik di Desember 2020 yang lalu. Terus yang kedua juga kita bisa mengenal nih ya PUK kan keseluruhan yang telah kita lantik, kan kita hanya mengenal mereka pada saat pelantikan. Ya setelah itu hanya 1 orang atau 2 orang ya, paling yang banyak ya ASI. Kita ketemunya kan kalau aksi kan di lapangan kita nggak bisa bertegur sapa ya. Terus ya ketiganya kita juga bisa mengenal manajemen mereka ya, saling mengenal, saling perkenalkan loh ini manajemennya, kita bisa nitipkan
ya. Selain itu kita bersilaturahmi juga. Yang kedua itu adalah kita melihat sejauh mana sih hubungan industrial gitu kan. Karena sekarang ini pasca Undang-Undang 11 2020 disahkan, kita kan harus bagaimana memanage nih teman-teman. Makanya kita gandeng ketua DPD ya, sekaligus sebagai ketua LKS ya. Dia kan beliau juga merupakan anggota LKS, wakil ketua di LKS Jawa Barat, juga sebagai anggota LKS di tingkat nasional. Jadi mungkin kan beberapa informasi ada masuk nih, ya kita sampaikan ke PUK biar nanti PUK itu pemahamannya sama. Ya, pemahamannya sama, itu yang kita ajarkan, menambah wawasan. Ya, selain itu juga kita ingin mengeratkan kembali nih, ya. Kan mungkin kan dari beberapa tahun yang lalu kan dengan pandemi ini mungkin hubungan antara manajemen dengan PUK ya istilahnya yang tidak mencair kita coba cairkan, yang tidak harmonis kita harmoniskan. Kalau yang sudah harmonis mudah-mudahan lebih meningkat lagi nih, gitu, gitu kan. Karena kita tahu sekarang begitu pandemi kan gimana ya, industri kan sempat turun kan, sempat drop gitu kan. Sekarang ini alhamdulillah kan mulai bangkit lagi gitu. Jadi kita kan sampai mengukur nih sejauh mana sih teman-teman gitu kan. Bahkan terutama sih di hubungan industrialnya ya. Industrialnya supaya lebih erat lagi, supaya lebih bagus lagi, karena kan target kita itu kan kita dengan manajemen adalah mitra, ya partnership kan. Kita yang kita usung itu atau yang kita yang kita gelorakan ya sesuai dengan falsafah kita ya, Pancapercita itu kan melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan gitu kan. Ya, jadi kalau boleh kita simpulkan Pak Ketua bahwasanya agenda kunjungan DPC ini memang berawal dari program kerja. Betul. Program kerja perangkat DPC untuk melakukan kunjungan ke PUK dengan tujuan tadi. Sasaran utamanya adalah bagaimana setiap PUK dan manajemennya itu bisa bermitra dengan baik. Betul. Sehingga ketika hubungan kemitraannya itu baik, harmonis, tentu tujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggota itu lebih mudah ya Pak. Betul. Ya, jadi itu tadi teman-teman obrolan buruh, latar belakang diadakannya kunjungan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ketua tadi. Intinya bagaimana DPC ini menginginkan anggotanya PUK bermitra dengan perusahaan itu bisa harmonis, sehingga dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya bisa lebih mudah, sehingga ada win-win solution yang dicapai. Kalau memang obrolan ini bermanfaat untuk kita semua, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Masih bersama saya Eka Rosid dalam channel Obrolan Buruh Jawa Barat. Kali ini saya bersama dengan Pak Agus Zainal, sarjana hukum, master hukum, yang sekarang menjadi LBH di DPC FS PLM SPSI. Beliau juga selaku perangkat di DPC juga, di DPP dan juga DPD. Tentu banyak sekali pengalaman dan ilmu yang bisa kita serap nanti. Nah, kita sapa dulu Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus, tadi saya sudah nanya-nanya ke Pak Abbas selaku Ketua DPC terkait dengan agenda kunjungan kerja nih ke PUK. Dan ternyata memang tujuannya bagaimana perangkat itu bisa membantu melekatkan hubungan yang harmonis di perusahaan, karena kan konteks hubungannya adalah hubungan kemitraan. Ya. Nah, kita juga pengen nanya nih Pak Agus, dengan adanya program kerja ini, kunjungan kerja ini, kira-kira ada nggak Pak Agus potensi-potensi atau mungkin PUK yang mengeluhkan terkait dengan kendala-kendala yang ada, walaupun tidak sampai serius, karena saya yakin DPC ini punya punya kemampuan untuk memberikan masukan ataupun advice ke PUK-nya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Agus, barangkali ada keluhan, tapi seputar apa, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Eka. Pemirsa Buruh Jabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tentunya berbahagia dan berbangga hati ya, hari ini
sudah mulai kita beraktivitas untuk menjalankan kegiatan roda organisasi. Salah satunya adalah masalah kunjungan kerja, dan itu menjadi program rutin DPC LM Karawang sejak dulu lah gitu ya. Kalau dilihat dari permasalahan atau keluhan, tentunya ada keluhan. Cuman saya menyampaikan tadi di dua tempat kunjungan, yaitu di SAI ya dan PT ASI, yang memang sama-sama ini adalah yang satu pengusaha lokal, yang satu joint venture gitu ya. Nah, secara prinsip sih mereka paham kondisi saat ini, cuman kita memberikan pemahaman bahwa kita tidak perlu terlalu konsen dan melihat regulasi yang ada. Lebih konsen adalah bagaimana membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama. Dan itu menjadi patokan dan tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman buruh di dua perusahaan ini atau di masing-masing PUK. Termasuk kepada PUK juga harus memahami dan mengerti kondisi yang harus dihadapi saat ini, gitu ya. Kondisi saat ini tentunya memang bukan dikatakan berat ya, memang berat gitu ya. Tapi kan kita harus bisa mensikapi kondisi ini, bagaimana kita menjadi mitra yang baik dengan perusahaan, bahwa hubungan harmonis industrial itu atau hubungan industrial itu harus kita lakukan lebih soft gitu ya, untuk kemajuan bersama. Tentunya tidak bisa serta-merta, ini perlu dilakukan pendekatan ya. Terus teman-teman kita di PUK juga perlu pelatihan pendidikan bagaimana hubungan industrial itu menjadi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan gitu ya. Karena kalau kita lihat regulasi saat ini, tentunya hubungan industrial itu tidak lagi hubungan industrial yang harmonis, tapi hubungan industrial yang berkepentingan, gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan ke depan. Tapi insya Allah di dua perusahaan atau di LEM mungkin ke depan kita tetap menyarankan kepada teman-teman harus menjadi mitra yang baik lah gitu ya. Dan kepada perusahaan pun harus sama, karena tugas dalam hubungan industrial itu yang pertama dari sisi buruh kita ada tiga daya, yaitu merasa memiliki ya kan, mawas diri ya, dan turut serta dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua dari pihak perusahaan harus memanusiakan manusianya gitu kan. Bagaimana memanusiakan manusianya, tentunya didekatkanlah dengan pola hubungan industrial melalui pendekatan dan nantinya dibukukan dalam bentuk perjanjian kerja bersama atau PKP. Yang ketiga, kepada pemerintah juga sebagai pengayom pelindung ya harus melindungi dan mengayom gitu. Nah, itu tugas dari hubungan industrial secara perangkat lunaknya gitu ya. Nah, untuk perangkat kerasnya saya pikir sudah bagus lah ya. Hubungan industrialnya sudah bagus. Unsur serikat pekerjanya ada ya kan. Perjanjian kerjanya juga sudah ada, artinya sudah lengkap, termasuk juga tadi di salah satu PUK di Summit ASI ini mereka sudah mempersiapkan sarana-sarana olahraga gitu ya. Artinya ini hubungan industrial mulai kelihatan baik lah gitu. Dan saya tadi menitik beratkan jangan sampai permasalahan ini menjadi masalah. Kalau seandainya ada suatu masalah yang bisa kita bicarakan ya, kita bisa bahas lebih lanjut supaya masalah itu tidak menjadi masalah. Titik beratnya bagaimana hubungan industrial ini menjadi acuan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk pekerja dan peningkatan produktivitas bagi pengusaha. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan mana dalam kunjungan ini akan bisa dipahami ya oleh kedua belah pihak, karena tahu sendiri kan kalau pengusaha itu kan prinsipnya usaha mencari untung yang sebesar-besarnya. Dan buruh juga sama prinsipnya, ingin mendapatkan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau tidak difasilitasi dan tidak dikomunikasikan melalui suatu sarana hubungan industrial, ya ini gontok-gontokan gitu kan. Rebutan, saya sudah melakukan tugas kerja, saya sudah melakukan produktivitas. Nah, pengusaha juga sama, saya sudah membayar melakukan sesuai dengan aturan, tapi makna dari hubungan industrial yang harusnya tidak dapat di sana gitu. Karena kesejahteraan itu kan bukan melulu dari sisi
upah, ya kan? Ada hal lain yang perlu disikapi. Saya rasa itu Pak Eka secara umum ya yang kita bahas, kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ini langkah yang baik lah untuk semua PUK yang ada di Karawang khususnya, supaya dalam hubungan industrial ini dapat mensikapi tujuan yang murni bagaimana fungsi PUK melindungi, memenjela dan mensejahterakan anggota dan keluarganya. Dan pengusahanya bagaimana bisa memanusiakan manusianya. Iya, iya. Cara saya itu Pak Eka yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Pak Agus. Jadi demikian teman-teman pemirsa obrolan buruh Jawa Barat, bincang-bincang saya bersama Pak Agus selaku LBH. Jadi intinya hubungan industrial itu harus harmonis, dinamis dan berkeadilan. Sehingga peran fungsi perangkat di sini adalah bagaimana menjadi penasehat ataupun advice untuk PUK-PUK-nya, sehingga tadi tujuan dari perangkat sendiri untuk peningkatan kesejahteraan dimulai dari hubungan yang harmonis terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semua. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan di-share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus. Sama-sama.